Hai sobat-sobat TRJA, gimana kabarnya hari ini? Wah, ini sudah semester 2 tahun 2023, gak kerasa banget. Kita sudah melalui lebih dari 6 bulan sepanjang tahun 2023 ini. Semoga sobat-sobat TRJA selalu sehat sampai kita ketemu lagi nanti di penghujung tahun 2023. Nah, hari ini tadi kita sudah berbicara mengenai semester 1, semester 2. Kaitannya dengan topik obrolan kita hari ini adalah kita akan membahas kembali mengenai kinerja keuangan dari PT Transkonjaya Tbk. Saya selalu menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya dan hari ini sudah hadir bersama saya Mbak Karmila. Halo Mbak Karmila, apa kabar? Baik Mbak. Mbak Karmila ini sendiri adalah seorang head reporting, betul begitu ya? Benar. Nah, Mbak Karmila sudah berapa lama sih berkarir di PT Transkonjaya Tbk ini? Sampai dengan Agustus ini kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Wah, masih cukup masih muda umur jagung ya, bisa disebut seperti itu. Semoga Mbak Mila bisa long last di PT Transkonjaya Tbk. Nah, Mbak Mila, kita langsung jump into the main topics aja nih hari ini. Kan tadi kita udah sempat opening mengenai laporan keuangan ya. Benar. Nah, per tanggal 31 Juli kemarin kalau nggak salah ya, kita sudah laporkan laporan keuangan semester 1 tahun 2023. Nah, gimana nih Mbak Mila? Boleh diceritakan atau dijelaskan seperti apa tanggapan Mbak Mila mengenai kinerja keuangan TRJA? Kalau misalnya kita lihat dari sisi neracanya dulu nih, gimana Mbak Mila? Jadi dari laporan keuangan, berkaca dari laporan keuangan yang sudah diupload, yang Mbak Geraldine dan sobat-sobat TRJA ini juga bisa lihat di Bursa Efek Indonesia. Untuk di sisi neraca bagian aset, TRJA mencatatkan peningkatan aset sekitar 15% dibandingkan tahun 2022. Nah, peningkatan aset ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan customer nih Mbak Geraldine untuk penyewaan kendaraan yang membuat perusahaan harus menyediakan unit-unit baru, sehingga di laporan keuangan untuk aset berupa unit kendaraan ini mengalami peningkatan. Oke, kemudian bagaimana kalau dari sisi hutangnya Mbak Mila? Oke, untuk hutangnya atau liabilitas, jika dibandingkan dengan 2022 nih Mbak Geraldine juga mengalami peningkatan. Nah, peningkatan liabilitas ini sejalan dengan peningkatan aset tadi. Karena perusahaan dalam menyediakan unit-unit baru atau kendaraan baru ini menggunakan mekanisme pembiayaan leasing. Nah, sehingga ketika perusahaan membutuhkan lebih banyak kendaraan atau unit baru ini, tentunya hutang atau liabilitasnya juga akan bertambah. Nah, kita dari sisi aset, kemudian hutang. Nah, kemudian dari sisi modalnya gimana nih Mbak Mila tanggapannya? Oke, dari sisi modal juga dari ekuitasnya juga mengalami peningkatan Mbak, karena didukung oleh peningkatan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan selama semester 1 2023 ini Mbak. Nah, tadi kaitan berarti dengan laba, dengan profit and loss ya. Nanti kita akan bahas nih habis ini. Tadi ngobrolin soal peningkatan aset nih 15%. Berarti udah berapa nih Mbak sekarang asetnya PT Transkonjaya Tbk? Di semester 1 2023 ini aset dari Transkonjaya sudah mencapai 1 triliun Mbak. Wow, keren banget. Kalau di tahun lalu kita sempat memberitakan mengenai pencapaian kontrak baru senilai 1T, kali ini another 1T ya, yaitu adalah aset Transkon sudah mencapai 1 triliun, keren banget. Tadi kita udah sempat singgung sedikit tentang peningkatan modal disebabkan oleh laba perusahaan ya. Gimana tuh kalau penjelasannya terkait profit and loss di TRJA sendiri sepanjang semester 1 tahun 2023? Jadi untuk laporan laba ruginya, untuk pendapatannya, transfer ini mencatatkan peningkatan revenue atau pendapatan sekitar 26% Mbak Geraldine dibandingkan dengan 2022 di periode yang sama. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya tadi ya, peningkatan pendapatan ini didukung oleh meningkatnya permintaan dari customer, baik itu customer baru maupun customer yang sudah ada existing customer. Nah, karena seperti yang kita tahu ya Mbak Geraldine, bahwa Transkon ini sudah tidak hanya berfokus di industri batubara ya, sudah melakukan ekspansi juga ke industri nikel dan mineral. Hal itu yang mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan. Tadi dari sisi pendapatan. Nah, kalau dari sisi laba nih, apalagi di tahun lalu kita tutup buku memang terjadi penurunan yang disebabkan oleh biaya-biaya yang memang dirancangkan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kalau di semester 1 2023 ini gimana Mbak untuk laba kita? Apakah ada peningkatan atau seperti apa? Untuk laba kita pastinya ada peningkatan ya dibandingkan 2022. Syukurlah. Nah, seiring dengan pendapatan kita yang meningkat, tentunya kita juga menanggung COGS atau harga pokok penjualnya ya Mbak Geraldine. Jadi ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk maintenance atas unit-unit yang kita
sewakan kepada customer. Nah, hal ini membuat net profit kita meningkat sedikit lebih tinggi dibandingkan semester 1 2022 Mbak Geraldine. Oke. Berarti di semester yang sama tapi di tahun yang berbeda. Betul. Memang berarti ada strategi keuangan yang dilakukan oleh manajemen supaya kita tetap tutup buku dengan keadaan yang meningkat dibanding tahun 2022 di semester 1. Benar. Nah, kalau begitu Mbak, berkaitan dengan apa yang sudah kita capai di tahun 2023, apakah sudah sesuai target dan seperti apa nanti pandangan ke depannya hingga akhir tahun 2023? Oke, jadi di awal tahun kemarin kita menentukan target itu untuk laba bersihnya akan meningkat sekitar 10-15% ya Mbak Geraldine. Nah, di semester 1 2023 ini kami masih berusaha dan optimis dapat mencapai target-target tersebut. Target-target tersebut tentunya kami akan capai dengan menentukan strategi-strategi perusahaan ya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa perusahaan sudah melakukan ekspansi nih ke industri di luar batubara. Kemudian selain industrinya, perusahaan juga melakukan ekspansi jenis kendaraan nih Mbak Geraldine. Saat ini Transcon itu juga sudah mulai menyewakan kendaraan berupa bus dan manhaul. Itu termasuk salah satu strategi perusahaan juga. Dan perusahaan juga melakukan efisiensi peralatan kendaraan untuk menekan biaya Mbak Geraldine. Nah, masih ada sekitar 6 bulan ya sampai semester 2 2023 dan kami optimis bisa mencapai target tersebut. Wah, keren banget nih. Jadi nggak hanya dari departemen operasional, dari departemen workshop, maintenance, dari departemen keuangan juga masih optimis nih ya. Betul, untuk menyambut pasti. atau mencapai target. Benar sekali. Hingga akhir tahun 2023 nanti. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai laporan keuangan semester 1, kemudian seperti apa target yang ingin dicapai hingga tahun 2023, kali ini karena sobat-sobat TRJ kita ini juga banyak sekali yang menjadi pemegang saham publik TRJA. Nah, dari Mbak Mila gimana nih Mbak? Berbicara mengenai valuasi saham, kan kita selalu tanya nih setiap narasumber, recommended nggak? Nah, Mbak Mila juga saya tanyain pertanyaan yang sama. Recommended nggak saham TRJA untuk ditransaksikan hingga hari ini Mbak Mila? Oke, jadi kalau kita lihat dari rasio keuangan perusahaan nih Mbak Geraldine, dari DER-nya TRJA sendiri sampai saat ini masih berada di angka 1. Yang artinya? Yang artinya perusahaan ini posisi keuangannya masih sehat ya, karena tidak sepenuhnya dibiayai oleh hutang. Benar banget. Nah, kemudian jika dilihat dari PBV-nya, saham transfer ini masih berada di angka kurang dari 1, yang berarti masih tergolong murah. Benar banget. Nah, jadi untuk sebuah perusahaan yang memiliki kinerja positif untuk harga saham yang murah itu masih sangat direkomendasikan oleh sobat-sobat TRJA untuk ditransaksikan nih Mbak Geraldine. Wah, itu menjadi salah satu analisa pendukung sobat-sobat TRJA nanti sebelum akhirnya tertarik dan ingin membeli saham TRJA. Benar. Oke, kalau gitu Mbak Mila, wah ini cukup singkat dan padat ya pembicaraan kita hari ini, tapi sudah merangkum segala informasi yang penting dari perusahaan terkait pembahasan laporan keuangan semester 1 tahun 2023. Nanti kalau sobat-sobat TRJ masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, sobat-sobat TRJ bisa langsung tanyakan melalui sosial media kami yang beragam yang ada di description box. Kalau gitu terima kasih Mbak Mila untuk waktunya hari ini. Semoga Mbak Mila sehat terus dan terus melaporkan laporan keuangan TRJA secara tepat waktu ya Mbak Mila ya. Oke, kalau gitu sahabat TRJA, sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Nantikan video-video kami selanjutnya dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen video ini. Dan teman-teman juga bisa request mau video apa aja yang kita tayangkan di channel YouTube PT Transcon JTBK. Kalau gitu, salam sehat semuanya, sampai jumpa.